Untuk mengawali kajian kita di bulan Ramadan ini, yang paling pertama kita ingin membahas tentang niat puasa. Ada di dalam kitab Ittihafu Ahlil Islam bi Khususiyatis Siyam karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada fasal Al-Faslul Ashiru, pasal ke-10 fi waqtin niyati, menjelaskan tentang waktunya niat puasa. An-Naw'ul awal, yang pertama adalah fi waqtin niyati fil fardi, menjelaskan tentang waktunya niat pada puasa fardu. Puasa fardu itu Ramadan, atau puasa qadha, atau puasa nazar, ya, atau puasa kafaroh. Ada puasa kafaroh, puasa kifarat. Jadi ada puasa yang diwajibkan, ada puasa Ramadan, ada puasa qadha Ramadan, itu juga wajib sama fardu. Kemudian puasa nazar untuk berpuasa, walaupun puasanya itu sunnah karena dinazarkan, selain Ramadan maksudnya, karena dinazarkan ya jadi wajib. Ataupun puasa kafarah, contohnya ada orang yang melanggar suatu aturan di dalam ihram yang mengharuskannya untuk puasa. Ada juga puasa kafarah karena dia telah melanggar sebuah aturan hukum, diantaranya berjima di siang hari Ramadan, berjima di siang hari Ramadan saat saum, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, maka itu juga wajib hukumnya. Dan ada bentuk-bentuk kafarah yang lainnya, termasuk mengqadha saumnya orang tua kita yang wafat, yang saumnya itu tertinggal karena sakit hingga meninggal, tidak sempat beliau mengqadhanya. Maka ahli waris atau keluarganya itu berhak, itu lebih pantas untuk mengqadha puasa yang tertinggal dari orang tuanya atau keluarganya. Akhraja Ahmad wa ashabus sunanil arba'ati. Imam Ahmad dan juga para imam ahli hadis yang 4 yang lainnya telah meriwayatkan an Hafsah, dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, man lam yujmi'is siyama, man utawi sopone wong iku, lam yujmi', kang ora niat, maksud yujmi' di sini niatlah, tidak mengumpulkan tujuan. Asyama ing puasa ning qoblal fajri, ing dalam sedurunge subuh. Qoblal fajri, ing dalam sedurunge waktu subuh. Fala siyama lahu, fala siyama maka oranana puasa, ikulahu tetep kadua ikulah man. Dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yujmi'is siyama, siapa orang yang tidak menetapkan niatnya untuk berpuasa qoblal fajri, sebelum tiba waktu subuh, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Artinya kalau puasa fardu wajib sebelum datangnya waktu subuh di malam hari, pokoknya dari mulai ba'da maghrib awalnya. Bolehnya niat itu dari mulai ba'da maghrib sampai menjelang subuh, sebelum subuh tiba. Itu waktu sahnya niat puasa fardu. Kalau di waktu itu tidak sempat berniat, maka tidak sah puasanya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud nomor hadis 2454, kemudian juga dalam Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 730, dalam Sunan An-Nasa'i juz 4 halaman 196 dan Musnad Imam Ahmad juz 6 halaman 287. Wa Daruqutni wal Baihaqi an Aisyah. Sedangkan riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Imam Baihaqi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kalimatnya man lam yubayyit, kalau tadi man lam yujmi', ya. Kalau ini man lam yubayyit, man utawi sapane wong iku lam yubayyit kang ora bengiaken sapa ikulah wong asyama ing poso, ora bengiaken niat ing poso qoblal fajri ing dalam sedurunge waktu subuh, fala siyama lahu, maka ora nana poso kang sah iku tetep kaduwene wong. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu, siapa yang tidak memalamkan niatnya, siapa yang tidak memalamkan niatnya, artinya tidak menempatkan niatnya di malam hari. Contohnya setelah subuh atau siang baru niat pada saat puasa yang wajib, Ramadan, qada Ramadan, puasa kafaroh, ya, puasa nadar. Kalau tidak memalamkan niatnya qoblal fajri, sebelum masuknya waktu subuh, yang dimaksud fajar karena kan dengan adanya fajar shadiq itu menunjukkan memasuki waktu subuh. Fajar shadiq itu ya waktu subuh. Nah, kalau munculnya matahari itu bukan fajar, itu namanya tulu'us syamsi. Ya, sudah meningginya matahari, munculnya matahari, itu namanya waktu isyraq. Waktu isyraq. Hadis kedua ini diriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i juz 4 halaman 196, Sunan Ad-Darimi juz 2 halaman 7, Sunan Baihaqi juz 4 halaman 202, halaman 213 dan 302. Dari beberapa riwayat ini dapat kita simpulkan, termasuk ada tambahan lagi dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Kata beliau di dalam riwayat Imam An-Nasai, man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyamalah, siapa yang tidak memalamkan niat puasa fardunya di malam hari atau minal laili, dari bagian malam, ya, maka dari kata minal laili mengandung arti ketika malam itu diawali di waktu maghrib. Artinya boleh kita niat dari mulai ba'da maghrib. Sampai kapan? Sampai masuknya waktu subuh. Sampai masuknya waktu subuh. Berarti kalau sudah memasuki waktu subuh itu tidak masuk ke kategori malam, karena subuh itu sudah fajar, ya, sudah fajar shadiq, berarti sudah pagi. Maka kalau di kita jam 1 malam aja disebutnya selamat pagi, gitu kan? Masih orang ngorok baru pada tidur Pak Indra, ya kan? Nah, tapi di kita karena memang menggunakan kalender syamsiyah, asy-syamsiyah, yang menggunakan rotasi matahari, yang menjadikan poros matahari ini sebagai poros pergantian hari. Kalau hijriyah disebut dengan qamariyah karena menggunakan kalender perputaran bulan. Syamsiyah juga disebut miladiyah, kelahiran Nabi Isa, ya. Masihi juga masihiyah, miladiyah kalender kelahiran, masihiyah Nabi Isa, gitu. Ya, semuanya juga kalender kita juga itu diterima oleh umat Islam, entah syamsiyah entah qamariyah, itu juga diterima oleh Islam karena dua-duanya dalam Al-Quran Allah jadikan sebagai penetapan waktu. Cuma
karena para sahabat kemudian para ulama cenderung lebih memilih qamariyah dalam penanggalan pencatatan, maka kita umat muslim harus lebih familiar dengan kalender hijriyah. Sedangkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidah Hafsah juga, la siyama liman lam yafruduhu minal laili. La siyama liman lam yafrudhu minal laili, tidak sah puasanya bagi orang yang tidak meniatkan kefarduan puasanya tersebut di bagian malam. Jadi kalau puasa fardu niatnya harus di malam hari sebelum subuh, qoblal fajri. Nah, berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh. Kita ini belum makan, belum minum dari subuh, ya, karena memang baru bangun jam 11 siang. Berarti subuhnya juga belum. Tapi pengen puasa. Terus belum subuh gimana? Ya tinggal sholat subuh. Dan belum niat puasa sunnah, tapi pengen puasa sunnah. Karena memang sudah terbiasa puasa sunnah. Ya sudah, niat saja di siang hari, itu puasa sunnah. Beda dengan puasa fardu. Saya rasa cukup untuk masalah niat ini. Ya, sebagaimana juga Rasulullah ketika puasa sunnah, qalat, diriwayatkan oleh istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fa yaqulu indaki ghadan fa aqulu la fa yaqulu inni shaimun. Qalat fa atani yawman fa qultu ya Rasulullah innahu qad uhdiyat lana hadiyatan. Qala ma hiya? Qultu haisun. Qala ama inni asbahtu shaiman. Qalat thumma akala. Jadi diriwayatkan Rasulullah suatu ketika memasuki rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau bertanya, apakah kamu punya makanan, wahai istriku? Maka beliau menjawab Sayyidah Aisyah, la, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, inni shaimun. Ya sudah, kalau begitu aku puasa. Ini menunjukkan kebolehannya berpuasa sunnah, niatnya di siang hari ketika belum makan dan minum dari waktu subuh. Tapi kemudian waktu beda hari, Rasulullah datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian saat itu sesungguhnya Rasulullah sedang berpuasa. Tapi Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ada orang yang memberikan hadiah. Uhdiyat lana hadiyatan. Ada orang yang memberikan hadiah, pemberian untuk kita berupa makanan. Kemudian Rasulullah berkata, apa itu? Ini nih ya Rasulullah, makanan ini. Kemudian Rasulullah berkata, ketahuilah sesungguhnya tadi pagi, tadi subuh aku sudah niat berpuasa, tapi sekarang makan aja gitu. Ini menunjukkan penghormatan kepada istri, ya. Apalagi kalau sudah hasil masak. Jadi kalau kira-kiranya mau puasa sunnah, bilang ke istri malamnya tuh, mam, bukan mam dahar, bukan mami, mamah gitu kan, nanti besok mau puasa ya, mau puasa sunnah, jadi nggak usah repot-repot masak, supaya jangan sampai istri mungkin lagi malas, lagi capek, ngebela-belain masak buat kita, kitanya nggak bilang mau puasa. Bilang dulu ya, menghargai istri kita. Jangan dikira istri itu patung, jangan dikira istri pembantu budak belian. Istri juga partner kita, ya, tidak ada salahnya kita membantu,
pekerjaan di rumah, itu bagian kita juga sebagai laki-laki.